Baik, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran seni budaya. Ya, sebelum kita mulai proses pembelajaran ini, ada kalanya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing supaya kita selamat dan diberikan kesehatan. Mari kita berdoa. Baik, ya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi seni rupa 3 dimensi. Sebelum lebih jauh, ya kita harus mengetahui beberapa hal ya. Yang pertama kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran. Oke. Langsung saja kita lihat ya. Yang pertama ada kompetensi dasar. Di sini adalah menganalisis karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi, dan nilai estetisnya. Selanjutnya indikator, ada 3 indikator. Yang pertama menganalisis jenis, tema, fungsi, dan merinci karya seni rupa 3 dimensi. Yang kedua, menganalisis nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Dan yang ketiga adalah proses berkarya seni rupa 3 dimensi dengan modifikasi objek menggunakan bahan buah dengan teknik carving. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuannya yang pertama, siswa dapat menganalisis tema, fungsi, dan merinci jenis karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi ukir buah atau fruit carving. Yang ketiga, siswa dapat membuat laporan hasil diskusi pengamatan secara tertulis mengenai materi karya seni rupa 3 dimensi ukir buah atau fruit carving. Ya. Nah, sebelum masuk materi, ya, kalian pasti sudah mengetahui apa itu seni rupa 3 dimensi. Ya, karena karya seni rupa 3 dimensi ini sangat banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah kalian atau di luar rumah, ya. Karya seni rupa 3 dimensi ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan, ya. Bisa digunakan sebagai ekspresi dan juga digunakan sebagai sarana memenuhi keperluan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke materi supaya kalian lebih memahami apa itu seni rupa 3 dimensi ya. Seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang dibatasi oleh 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Atau disebut juga karya seni rupa yang memiliki volume. Pada dasarnya dalam karya seni rupa 3 dimensi memiliki unsur yaitu panjang, lebar, tinggi, kemudian menempati ruang dan bisa dilihat dari segala sudut pandang. Selanjutnya, pembahasan pertama kita adalah jenis, tema, fungsi seni rupa 3 dimensi. Mari kita bahas pertama adalah jenis karya seni rupa 3 dimensi. Nah, jenis karya seni rupa 3 dimensi, ya itu ada 3 nanti. Ada seni kriya, seni patung, dan dekorasi. Kita bahas yang pertama adalah seni kriya. Ya. Seni kriya adalah seni kerajinan tangan manusia yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kehidupan sehari-hari manusia dengan tidak melupakan pertimbangan artistik dan keindahannya. Contohnya di sini kalian bisa lihat adalah kerajinan anyaman. Selain itu juga banyak sekali ya. Ada kerajinan kulit, kerajinan logam, kerajinan ukir kayu ya. Banyak sekali jenis-jenis atau contoh kriya seni kriya ini ya. Nah, selanjutnya jenis yang kedua adalah seni patung. Nah, seni patung adalah pemaparan dari ekspresi atau gagasan dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus seperti pahat, cetak, membutsir, dan konstruksi. Itu seni patung. Kemudian, ya, berdasarkan bentuk seni patung dapat dibedakan menjadi 3 corak, yaitu corak imitatif atau disebut dengan realis, ya.
Kemudian corak deformatif, ini sudah mengalami penggayaan, tapi tidak menghilangkan karakternya. Kemudian corak non-figuratif bisa disebut juga dengan patung abstrak. Kemudian jenis yang ketiga adalah seni dekorasi. Seni dekorasi adalah seni rupa yang melengkapi seni bangunan atau disebut juga dengan seni arsitektur. Ya. Seni dekorasi bersifat dekoratif, yaitu menghias tanpa ada fungsi lainnya. Kamu bisa lihat itu contoh gambar seni dekoratif. Kemudian menurut jenis-jenisnya, ya karya dekorasi sangat banyak sekali. Ya. Yang pertama ada dekorasi interior, ya. Kemudian ada dekorasi eksterior. Kemudian ada dekorasi taman, dekorasi perayaan, dan dekorasi panggung. Kemudian ada tema seni rupa 3 dimensi. Tema adalah gagasan, ide atau pokok pikiran yang ada dalam sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Tema-tema dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi bersumber dari ada 6 di sana. Ya. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya. Kemudian yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Keempat, hubungan antara manusia dengan benda. Kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Dan yang keenam, hubungan antara manusia dengan alam khayalannya. Selanjutnya, fungsi seni rupa 3 dimensi ya bisa dibagi menjadi 2. Ya. Ada karya seni rupa pakai atau terapan, dan ada karya seni rupa murni ya atau disebut dengan memiliki fungsi ekspresi. Kemudian ya pembahasan kedua adalah nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi ya. Secara harfiah, estetis berarti keindahan yang terdapat pada karya seni rupa 3 dimensi. Nah, keindahan ini yang bersifat 2 sifat, yaitu keindahan yang bersifat subjektif dan keindahan yang bersifat objektif. Selanjutnya, pembahasan ketiga adalah proses berkarya seni rupa 3 dimensi dengan modifikasi objek menggunakan bahan buah-buahan dengan teknik carving. Ya, ada kalanya kita mengetahui apa itu berkarya seni rupa dengan modifikasi objek. Ya, Bapak akan jelaskan. Berkarya seni rupa 3 dimensi dengan modifikasi objek berarti mencipta berdasarkan bentuk objek tertentu, baik yang bersifat objek alamiah, ciptaan Tuhan, maupun yang bersifat objek buatan atau ciptaan manusia. Selanjutnya langkah-langkah kerja dalam keseluruhan proses perwujudan karya seni rupa 3 dimensi ya. Dimulai dari ya penetapan bahan, kemudian peralatan utama dan pendukung serta teknik-teknik dalam perlakuan bahan dengan peralatannya. Kemudian ini ada tahapan berkarya ya dikelompokkan sebagai berikut ya. Yang pertama ada tahapan persiapan. Di sini kita menyiapkan ya bahan dan alat yang digunakan untuk berkarya. Selanjutnya tahapan pelaksanaan. Nah, dalam tahapan pelaksanaan ini kita sudah mulai berkarya ya dengan cara-cara atau dengan sistematis dari berkarya seni rupa ya. Misalnya bisa kita membuat pola, mulai mengukir sampai tahap finishing. Ini tahap pelaksanaan. Kemudian ya tahap akhir adalah tahap finishing, memperindah dari sebuah karya ya. Bisa di furnish atau tindakan-tindakan yang lainnya. Nah, nanti kita akan mencoba untuk mengeksplorasi ya berkarya menggunakan media buah ya. Nah, apa itu ukir buah ya? Seni ukir buah atau yang sering disebut dengan fruit carving adalah sebuah seni ukir yang menggunakan media buah dengan sayuran sebagai bahan utamanya. Nanti kita akan mencoba. Namun sebelum itu ya, kita akan ya mengadakan pengamatan dulu mengenai karya seni rupa 3 dimensi. Nanti kamu bisa melihat beberapa karya seni rupa 3 dimensi pada link-link yang sudah Bapak bagikan ini.
Selanjutnya, ya, silakan kamu mencari ya hal-hal berikut sesuai dengan aspek-aspek pada tabel ini ya. Jenis dan tema karya seni rupa 3 dimensi, bahan dan alatnya ya sesuai dengan link yang Bapak tadi perlihatkan. Kemudian kegiatan menanya, apabila nanti ada permasalahan dalam mengamati, ya, kamu bisa bertanya kepada teman atau Bapak di kelas WhatsApp kelas. Kemudian mengumpulkan informasi. Nanti kamu mencari informasi terkait karya seni rupa 3 dimensi ya menggunakan aspek berikut ini. Bahan berkarya seni rupanya, kemudian alat berkarya dan teknik berkarya seni rupa. Nah, setelah kamu mendapatkan informasi, lalu kamu mengolah informasi itu supaya ya terlihat akurat ya. Silakan nanti kamu melakukan proses diskusi dengan teman kelompok kalian di kelas WA untuk ya mengolah informasi yang sudah didapat menjadi informasi yang akurat menggunakan aspek berikut ya, jenis, fungsi, bahan, alat, kemudian teknik dan nilai estetis. Setelah itu, kamu berusaha untuk mengkomunikasikan. Di sini kamu akan membuat nanti sebuah laporan hasil pengamatan ya dengan format sebagai berikut ya. Kamu bisa lihat di sana ya ada nama siswa, nomor absen, kelas, hari tanggal, kemudian nanti foto karya yang diamati ditempel, judul karyanya apa, kemudian deskripsikan ya, jenis dan temanya apa, fungsi karya, bahan alat, ya, kemudian teknik pembuatan dan nilai estetis karya, ya. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup seperti itu saja pembahasannya, ya. Bapak harapkan kamu sudah bisa memahaminya. Nanti silahkan buat tugas dengan maksimal sesuai dengan kemampuan, ya. Ikuti nanti formatnya. Setelah selesai, silakan kamu kumpulkan pada Google Classroom. Ingat, ya, jaga kesehatan kalian supaya kita nanti bisa bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Untuk hari ini, Bapak akhiri. Selamat pagi.